Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu materi lanjutan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di Indonesia, terdapat 5 lembaga hukum yang memiliki peran sebagai penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga-lembaga tersebut adalah 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Kehakiman. 4. Advokat. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelima lembaga di atas tentunya saling bersinergi untuk bisa mewujudkan cita-cita tegaknya hukum di Indonesia. Mari kita mulai ke lembaga pertama, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Lembaga ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13, yaitu 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain tugas pokok di atas, terdapat penjabaran tugas kepolisian yang lebih lengkap. Tugas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian diperkenankan untuk mencari secara mandiri isi dari pasal tersebut. Itu tugas kalian ya, akan ada di tugas KB berikutnya. Mari kita lanjut ke lembaga berikutnya, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kita lanjut ke peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Sedangkan peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. 3. Mengawasi peredaran barang cetakan. 4. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Berlanjut ke lembaga berikutnya, yaitu Lembaga Kehakiman Negara. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan yudisial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan agama. Ada juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Secara garis besar, hakim punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, peran hakim sebagai pengadil sangat penting demi tegaknya negara hukum. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Lembaga yang keempat adalah advokat atau pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat juga wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Advokat memiliki tugas dan kewajibannya, yaitu berperan dalam menegakkan keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi proses hukum. Lembaga yang terakhir adalah lembaga yang bertugas untuk memberantas tindak pidana kejahatan korupsi. Kalian tahu semua, yaitu KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK mempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Anak-anak, cukup sekian ya penjelasan materi dari Ibu. Semoga kalian memahami, yaitu materi tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ibu harap kalian menyimak baik-baik dan memahami. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.